Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sausan Asalwa dengan NIM 231080282. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama, ada sikap. Sikap dalam perilaku organisasi yaitu evaluasi atau pandangan seseorang terhadap objek, orang atau peristiwa tertentu yang bisa positif atau negatif. Sikap terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada kognitif. Kognitif yaitu pendapat atau kepercayaan tentang sesuatu. Terus yang kedua ada afektif. Afektif itu perasaan atau emosi terhadap sesuatu. Segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap. Yang ketiga ada perilaku. Perilaku suatu maksud untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Nah, ketiga komponen ini bersama-sama saling berkaitan membentuk sikap negatif terhadap aturan. Jadi, pikiran mempengaruhi perasaan dan perasaan mempengaruhi tindakan. Selanjutnya ada sikap kerja. Sikap kerja itu ada kepuasan kerja, keterlibatan kerja, komitmen terhadap organisasi, dan yang terakhir persepsi dukungan organisasi. Selanjutnya ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja yaitu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Hasil dari kepuasan kerja yang tinggi meliputi produktivitas meningkat, perilaku positif di organisasi, kepuasan konsumen, dan yang terakhir ada kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya ada life satisfaction wheel atau roda kepuasan hidup. Nah, itu tuh menggambarkan 8 aspek yang penting dalam hidup yang harus seimbang agar seseorang mencapai kepuasan hidup. Aspek tersebut meliputi fault and value, health, wellness, and renewal. Yang ketiga ada life partner. Yang keempat ada family and friends. Yang kelima ada financial stability. Yang keenam ada pertumbuhan dan pengembangan diri. Yang ketujuh karir. Yang kedelapan komunitas. Jika semua aspek ini seimbang, maka seseorang dapat meraih kepuasan yang maksimal. Selanjutnya, mengukur kepuasan kerja. Jadi, untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja dapat digunakan alat ukur seperti Minnesota Staffication Questionnaire. Jadi yang dimaksud dengan Minnesota Staffication Questionnaire yaitu kuesioner berdasarkan berbagai aspek pekerjaan. Yang kedua ada job description index, yaitu berdasarkan elemen pekerjaan seperti gaji, promosi, rekan kerja, dan kondisi kerja. Yang selanjutnya ada net satisfaction questionnaire atau untuk mengukur sejauh mana kebutuhan karyawan terpenuhi melalui pekerjaannya. Nah, selanjutnya juga ada emosi dalam organisasi. Jadi, emosi itu reaksi psikologis yang penting dalam perilaku organisasi karena mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan lingkungan. Jadi lingkungan kerja. Jadi emosi dapat mempengaruhi keputusan dan hubungan kerja sehari-hari. Nah, selanjutnya ada wawancara atau interview. Dengan metode ini, perusahaan itu dapat mengetahui tingkat kepuasan karyawan dan mengambil langkah untuk meningkatkannya. Selanjutnya ada dampak kepuasan kerja. Nah, dapat ditunjukkan melalui 4 jenis respon: aktif, pasif, dan konstruktif, dan deskriptif. Jadi ketidakpuasan kerja yang tidak ditangani dapat menyebabkan perilaku negatif yang disebut counterproductive work behavior atau CWB, yakni tindakan yang secara aktif merugikan organisasi seperti mencuri, berperilaku agresif, atau sering terlambat dan absen. Nah,
dari dampak kepuasan kerja tadi melalui 4 jenis respon. Yang pertama ada voice atau aktif dan konstruksi. Jadi karyawan menyuarakan pendapat untuk memperbaiki situasi kerja. Yang kedua etik atau aktif dan deskriptif, yaitu karyawan memiliki keluar dari situasi yang tidak memuaskan. Jadi karyawan itu memiliki bisa keluar dari situasi yang tidak memuaskan di pekerjaannya, di tempat pekerjaannya itu. Terus loyalty atau fast and constructive, yaitu karyawan tetap berusaha dan setia, berharap situasi akan membaik tanpa mengambil tindakan langsung. Selanjutnya ada negate atau pasif dan destruktif. Karyawan mengabaikan tanggung jawab dan kinerjanya menurun. Jadi karyawan itu mengabaikan pekerjaannya dan tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Jadi kinerjanya menurun. Selanjutnya yang terakhir ada perilaku kinerja kontrol produktif, yaitu counterproductive work behavior atau CWB, merupakan tindakan yang secara aktif merusak organisasi, termasuk mencuri, berperilaku agresif terhadap rekan kerja atau terlambat absen. Jadi kesimpulan dari materi di atas adalah perilaku organisasi berfokus pada bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam lingkungan kerja, serta bagaimana organisasi mempengaruhi perilaku tersebut. Dengan memahami sikap emosi, kepribadian, persepsi, dan motivasi, organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan, sekaligus mencegah perilaku negatif di tempat kerja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.